Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, ada yang tak hadir? Berapa orang tak hadir? Oke, kenapa tak hadir? Oke, sakit ya. Jadi satu orang tak hadir, sakit. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Afan. Kepada Afan, persilakan. Oke, bagaimana semangat hari ini? Semangat ya. Kalau begitu, silakan berdiri, kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, adapun hari ini kita akan belajar masalah tentang berpikir komputasional. Ya, nanti apa itu berpikir komputasional? Nanti kita akan pahami bersama-sama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah sehari-hari. Selanjutnya menerapkan langkah-langkah algoritma untuk menyelesaikan masalah sederhana. Indikator pencapaian yang kita ingin capai adalah yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi diharapkan kalian dapat mengidentifikasi masalah sederhana yang ada di lingkungan sekitar, baik itu di rumah maupun di sekolah. Terus menganalisis. Jadi kalian yang diharapkan nanti dapat menganalisis penyebab dan dampak dari masalah yang kalian temukan. Selanjutnya merancang. Jadi kalian dapat menyusun langkah-langkah algoritma secara logis dan berstruktur. Ya. Keempat, menguji. Jadi diharapkan nanti kalian dapat menguji algoritma melalui simulasi memperbaiki jika diperlukan. Selanjutnya mempresentasikan. Siswa dapat mempresentasikan hasil karya dan merefleksikan pembelajaran. Dan terakhir adalah kalian harus mengevaluasi. Yang mana kalian harus mengevaluasi efektivitas algoritma yang telah dibuat. Ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir secara berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Jadi, apa yang kita lakukan nanti kita mengikuti konsep-konsep ilmu komputer, ya. Dengan ilmu komputer tentunya hanya menyimpan data, ya. Nah, seperti cara kita menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Jadi nanti misalnya berpikir secara komputer, ya, dan komputer kan berpikirnya melalui data. Makin banyak data yang kalian input di komputer, makin bisa
Kalau pencariannya itu mudah. Contohnya tadi menjalankan robot. Ya, kalau kalian memasukkan data yang sesuai, maka robot juga akan mengikuti data yang sesuai. Ya, itu. Misalnya robotnya kalian menyuruh ke kanan, tapi perintahnya ke kiri, pasti robotnya mengarah ke kiri, karena data yang kalian masukkan itu salah. Ya, jadi robot itu akan mengikuti data yang kalian kirim. Begitu. Karena di dalam yang menjelaskan robot tadi kan sesuai menggunakan ilmu komputer. Ya. Nah, komponen berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu menyelesaikan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya, membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, menyapu lantai, dan menata pintu. Terus, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda. Contohnya, cara antri di kantin sama dengan cara antri di bank. Cara antri di kantin sama di bank kan berbeda. Ya enggak? Berbeda ya. Terus atraksi. Atraksi yaitu fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Contohnya, saat membawa ke sekolah, kita fokus pada ruangan penting saja. Dan ruangan tidak penting itu kita tidak berfokus. Ya. Terus algoritma, menyusun langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah riset. Contohnya riset masakan, pengembara atau permainan. Ya. Contoh algoritma sederhana, misalnya membuat roti bakar. Apa yang kita siapkan sebelum kita membuat roti bakar? Yang pertama kita siapkan apa ya? Rotinya itu bisa digunakan roti tawar, apalagi mentega atau selai. Setelah itu kita panaskan pemanggang roti. Setelah panaskan pemanggang roti, masukkan roti ke pemanggang, tunggu hingga roti berwarna kecoklatan dan keluarkan roti dari pemanggang. Setelah itu kita oleskan selai atau mentega. Setelah itu bisa dimakan, bisa dihidangkan. Jadi tadi yang sudah kita bahas itu materi perkenalannya adalah pernahkah kalian membuat roti bakar atau menghidangkan kamar, tempat sadak, tempat pada kamu dan menggunakan berpikir komputasional dan itu membuat roti bakar tadi seperti sawah dan sebagainya. Selanjutnya, mengapa berpikir komputasional itu penting? Ya, nah, berpikir komputasional itu penting untuk memecahkan masalah, pelajari menyelesaikan masalah, ya, dengan langkah-langkah yang teratur. Terus berpikir logis, melatih otak, berpikir secara sistematis dan logis, dan menyiapkan diri untuk era teknologi digital. Nah, kedepannya, ya, kita ini mungkin kedepannya itu sudah era digital lagi, gitu belajarnya nanti kita bukan lagi pakai papan tulis manual seperti ini, ya, mungkin saja menggunakan TV besar, ya, diganti tergeser-geser ya, ada nggak seperti itu? Nah, itu nanti kita mungkin gunakan kemungkinan besar, ya, digunakan di era modernisasi nanti, itu di era digital, serba digital. Sekarang kan sudah masuk di era digital. Ya, ada namanya sepeda listrik sudah. Ya. Orang berhubungan juga melalui sudah HP. Ya. Ada juga mobil listrik yang berjalan otomatis tanpa sopir ada. Ya. Dia mobilnya itu menggunakan sesuai data yang dimasukkan. Jadi mobilnya berjalan sendiri tanpa ada sopir. Ya. Biarkan kalian mau kesini nyamuk, bisa. Tanpa sopir kalian menjemput ke sana, bisa langsung ke sana mobilnya tanpa sopir. Ya. Oke. Konsep dasar algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah seperti resep masakan atau petunjuk permainan. Ya, skenarionya seperti ini.
ciri-ciri algoritma yang baik, ya. Contoh robot pembersih kelas. Kalau Doraemon belajar mengeluarkan kantong ajaibnya, ya kan? Dia mungkin bilang robot pembersih kelas, keluar robot, ya, jadi robot kan? Nanti robotnya itu nanti sistem permainannya seperti ini. Mulai, terus robotnya sapu lantai, hapus papan tulis, rapikan meja, selesai. Ya, contoh seperti itu. Jadi robot harus membersihkan kelas dengan urutan yang benar. Jangan sampai sapu lantai dulu baru mulai. Balik ya, atau mulai, rapikan meja dan selesai. Itu aja misalnya 3 perintah. Berarti kalau kalian masukkan cuma 3 perintah, robotnya akan melakukan 3 perintah. Tanpa menyapu lantai, tanpa menghapus papan tulis. Misalnya tadi kalian cari mulai, terus rapikan meja dan selesai. Ya, berarti kan robotnya nanti akan hanya mengerjakan itu, yang tingkatan itu. Selebihnya tidak dikerjakan, ya. Oke. Mungkin cara bermainnya seperti nanti. Mungkin kalian ini dipindahkan ke sini misalnya seperti ini. Ya, mulai sapu lantai misalnya, hapus papan tulis, ya. Terus rapikan meja dan sudah selesai. Coba periksa. Nanti tuh misalnya ini mulai sapu lantai, hapus papan tulis, rapikan meja dan selesai. Begitu juga kalian nanti, ya, tugasnya nanti kalian membuat perintah sesuai kalian ingin arahkan. Ya, misalnya perintahnya mengambil sampah di pojok. Misalnya nanti ada sampah di sana misalnya. Jadi robot kalian arahkan ke sampah itu. Terus arahkan sampahnya. Nanti kan tanpa kalian suruh ngambil, robot tidak akan mengambil sampah itu meskipun sampah di bawahnya. Tapi ada perintahnya, ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Bagus, sudah ada. Coba di sini. Nah. Contoh, bagian 1 merapikan tas sekolah. Terus tas sekolahmu berantakan dan kamu sulit mencari barang yang dibutuhkan. Tugas buat algoritma untuk merapikan tas sekolah. Kira-kira seperti apa untuk merapikan tas sekolah? Ayo. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk merapikan meja? Oke. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Yang pertama apa? Hah? Yang pertama? Mengambil apa dulu? Apa dia ambil dulu? Mau mengambilkan tas sekolah, merapikan tas sekolah. Ini otomatis apa kira-kira? Oke, kita lihat apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah mulai, ya, siapkan tas dan semua barang. Setelah itu keluarkan semua barang dari tas. Tentu kelompokkan. Jadi barang berdasarkan jenis, buku, alat tulis dan lain-lain. Kalian kelompok-kelompokkan nanti. Terus masukkan ke kantong utama. Terus masukkan juga alat tulis di kantong kecil. Nah, selesai, tas sudah rapi dan terorganisir. Misalnya sini masukkannya 1. Jadi kan ada 2 masukkan ya. Masukkan dan masukkan sini ada 2 enggak? Oke. Kalau kalian cuma masukkan 1, berarti alat ini sama ini akan bergabung. Tapi ini kan dipisahkan. Ya? Oke? Paham ya? Paham? Paham, bagus. Baik, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, coba kalian kerjakan. Ya. LKPD berikut.
siapa nama kelompoknya dan siapa saja kelompok yang ada di dalam situ. Ya, kalian masukkan nama kelompok masing-masing. Perhatikan beberapa contoh masalah berikut. Sampel namanya sudah ya. Baik, sudah? Oke, sisa waktu 5 menit lagi. Saya seperti apa penyebabnya ya. Sisa waktu 3 menit lagi.
menit lagi ya. Ya, semua tapi 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Sini ya, tunggu. Selesaikan yang bagus dan baik. Kita selanjutnya masuk ke LKPD 2. Ingat tadi langkah-langkah algoritma tadi ya, apa yang kalian lakukan, yaitu menjalankan satu jalan telepon. Jadi nanti di sini misalnya kartu instruksinya seperti apa? Ada kan situ kartu instruksi. Terus oke, Bapak bacakan dulu ya sampai dari 2. Oke ya, jadi susun algoritmamu. Kepada kegiatan sebelumnya kamu sudah belajar menulis masalah. Di sekitar sekarang saja kamu merancang algoritmamu, yaitu urutan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang kalian buat tadi. Jika kalian selesaikan tadi, cara menyelesaikannya kalian tulis di sini. Ya. Tulislah kembali masalahmu. Masalahnya tadi apa? Susun algoritmamu, langkah-langkahnya, keterangan dan tujuan. Oke. Apa langkah-langkah yang sudah kalian jelas kemudian? Ya, apa belum? Mulai itu seperti apa mulainya? Sama tadi contohnya kalian membuat roti bakar.
ya. Ada yang maju. Maju kan dulu ya. Nah, nanti seperti ini. Jadi kalian sudah teman nanti. Sini ada. Jadi kamu lihat tinggal maju. Ini tulis nanti berapa langkah. Ya. Atau belakang sini maju dan maju. Yang pertama misalnya 2 langkah. Kemudian nanti bawahnya tulisannya berapa langkah. Ya. Terus letak. Berarti kalian harus meletakkan. Kalau ada perintah letak, berarti harus meletakkan. Terus ini ada ambil. Berarti kalau masak sampah kalian ada ambil. Kalian ambil langsung nanti ya. Terus di sini ada belok kiri. Belok kiri kalian berarti belok kiri. Terus belok kanan juga ada. Nanti belok kanan. Dan ada selesai. Ada dulunya. Maju. Bersihkan. Ya. Oke ya. Jadi yang kalian pegang itu nanti tidak semua digunakan. Tinggal kalian pilih yang mana digunakan. Ya, kalian gunakan dah. Kalau ada digunakan, nggak apa-apa dia digunakan. Bukan semuanya harus digunakan ya. Gambar ini tidak semua, kartu ini tidak semua digunakan. Seperlunya saja yang mana kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian buat. Ya, oke. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit, 5 menit. Ya, tergantung. Ya. Oke, misalnya nanti kalau kalian memang buat tempat sampah, nanti ada sampah di sini, tempat sampah di sana. Mana? Oke, start. Oke, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, gimana? Selesai? Oke. Ya sudah selesai ke kelompok berapa? Oke, kelompok 1, silakan. Oke, sudah langsung. Siapa yang mau berdiri? Kelompok 1 di sini. Silakan kita mulai. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, maju kelompok 4. Ayo, satu orang bacakan, satu di robot, satu jaga situ. Ayo, siapa yang bacakan? Oke, kamu yang bacakan. Oke. Kamu dari posisinya ini di mana? Di sana, kamu di posisi di sana. Bacakan perintahnya. Oke, bacakan perintahnya. Maju 5 langkah. Terus belok kanan. Terus oke, terus apa yang mau diatur? Oke. Oke, sudah masih? Apa yang bertanya masih ada?
melompat tidak sampai tujuan. Oke, silakan duduk. Beri aplaus dulu untuk melompat. Kelompok berapa lagi? 1, ayo. Oke. Silakan kelompok 1 bacakan. Terus ngarep sana dulu, belok kanan. Oke, berarti terus maju 5 langkah. Maju 5 langkah. Perintah saja ya, jangan boleh perintah depannya ya. Oke, terus. Itu kebaca punya membaca, dosa jelas. Ya, belok kanan. Terus. Belok kiri. Belum ada perintah belok, jangan belok. Kamu mana? Oke, sekarang kelompok 1 berhasil mencapai tujuan. Oke, beri aplaus terus kelompok 1. Sekarang kelompok berapa? 3. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 berdiri di sini. Oke, arah mana? Kamu bacakan saja. Ayo. Oke. Siap. Mulai. Terus. Ayah, di sini 7. Ayah, Langkah. Bertiga. Belok kanan. Balik kaki kanan. Belok kanan. Maju. Maju berapa? 4 langkah. Maju 4 langkah, pulang. Ambil. Terus. Kiri. Mau pakai gaya robotnya dapat begini. Maju. Nah, apa? Maju 2 langkah. Nah, terus.
Oke. Maju. Belangka bilang maju belangka. 1, 2. Kanan. Terus selesai. Buang. Oke. Oke, ternyata kelompok 2 juga berhasil. Sekarang kelompok 3. Oke. Kelompok berikutnya. Kelompok 3 maju. Lanjut aja. Sampai mana? Apa? Ayo. Apa? Udah dari mana? Dari sini aja, dari sini aja, dari sini lah. Dari mana? Dari sini kan? Dari sini. Pindah di situ dong. Oke. Maju 6 langkah. Terus. Baca di belakang apa? Belok kanan. Ayo terus. Maju 2 langkah. Oke, gagal kelompok 3. Oke. Oke, baik. Kalian sudah menyelesaikan algoritma ya, menjalankan kelompok ya. Kelompok apa namanya? Ya, ya. Oke. Sekarang jadi selesai ya. Nanti lain kali lain waktu kita bermain lagi dengan permainan hal yang serupa ya. Sekarang silakan kalian tulis di sini refleksi dan nanti presentasikan ya. Oke. Presentasikan. Oke, sudah? Oke, selanjutnya silakan kalian mengerjakan LKPD 3. Ya, kalian refleksikan. Nanti Bapak lihat hasil refleksinya seperti apa. Ya, masalah yang tadi kalian buat kan? Masalah tadi yang kalian buat tentang sampah kan dari yang mana ini? Dari yang mana? Nomor 2. kalian kerjakan nanti masalahnya sesuai dengan apa masalah tadi yang ku buat. Masalah apa yang ku bahas? Masalah sampah. Berarti kalian harus merefleksikan masalah sampah.
Oke. Oke, siap? Kelompok 2 siap? Oke, mulai kelompok 2. Oke, bersamaan. Sama yuk, siap mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, saya dari kelompok 2. Kami ingin salah satu dalam sekolah karena sering menempuh Oke. Oke, beri aplaus kepada kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Halo, saya dari kelompok 3. Kami memilih masalah sampah di halaman sekolah karena sering menumpuk dan membuat lingkungan kotor. Masalah ini terjadi karena tidak ada jadwal piket stok dan sebagian siswa malas membuang sampah. 1. Siapkan tempat sampah di setiap sudut halaman. 2. Buat jadwal piket kelas. 3.
telah mempresentasikan hasil kerjaannya masing-masing, Bapak sudah melihat bahwa di sini kalian sudah sedikit memahami tentang berpikir komposisional. Ya, jadi Bapak harap kalian bisa menerapkan sistem berpikir komposisional di lingkungan tempat kalian masing-masing. Oke, siap. Jadi Bapak sudah melihat tadi hasil presentasi kalian dan Bapak menilai di sini kalian sudah lebih memahami tentang berpikir komposisional. Mudah-mudahan kelak di rumahnya bisa memahami apa itu berpikir komposisional. Ya, kalian harus memahami apa itu berpikir komposisional dan harus menerapkan di lingkungan sehari-hari. Ya, bisa ya? Bisa? Bisa pada ini? Bisa. Oke, kalau bisa, ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian, ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih bisa memaknai apa itu berpikir konvensional. Baik, akhiri. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.